Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Sukrimin, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM L0212011022. Saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa sedikit materi tentang genetika populasi. Genetika populasi adalah cabang genetika yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Materi genetika yang pertama itu adalah gen, adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, gen adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua pada keturunannya. Gen berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua pada keturunannya. Kemudian adalah ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari dua tahap, yaitu pertama transkripsi, proses pembuatan salinan RN, dan translasi, yaitu proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Selanjutnya adalah kromosom, ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Susunan kromosom. Kromosom mengandung struktur yang terdiri dari benang-benang tipis yang melingkar-lingkar. Di sepanjang benang-benang inilah terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Setiap gen menempati tempat tertentu dalam kromosom. Tempat gen di dalam kromosom disebut lokus gen. Jadi gen inilah yang sebenarnya berfungsi mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Selanjutnya, DNA dan RNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas tiga komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sedangkan RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantaian tunggal atau ganda yang tidak terpilih. Rantaian pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas tiga komponen, yaitu fosfat, gula ribosom, dan basa nitrogen. Ini adalah perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan antara RNA dan DNA adalah kadar DNA tidak berubah, sedangkan kadar RNA berubah. Ukuran DNA panjang, sedangkan ukuran RNA pendek. Komponen gula RNA ribosa, sedangkan komponen DNA deoksiribosa. Letak DNA pada inti sel, sedangkan letak RNA pada inti sel sitoplasma atau ribosom. Selanjutnya adalah sel. Sel merupakan unit struktur terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan sitoplasma atau matriks dan berbentuk subselular organel sel yang juga dikelilingi membran. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan paling utama terletak pada dinding selnya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan memiliki fungsi untuk melindungi dan menunjang pertumbuhan sel tersebut. Itulah tadi penjelasan dari materi genetika populasi.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.